Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan taufiknya kepada kita sehingga di malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an yang insyaallah untuk kesempatan malam hari ini kajian tafsir kita akan kita selingi biidznillah ta'ala dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 dan 184 yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah dan beberapa aturan tentang ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin, yang semoga yang sedikit ini menjadi bekal setidaknya, karena kita butuh banyak bekal ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Dan di antara bekal yang saat kita butuhkan adalah ilmu dalam memahami fikihnya, dan ini sebagian dari bergudang-gudang fikih yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka ini pokok yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sebetulnya ayat tentang puasa itu di dalam Al-Quran disebutkan mulai dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu aslinya ya. Namun untuk membahas keseluruhannya nampaknya kurang memungkinkan, maka kita ambil yang pokok, yaitu ayat 183 dan 184. Karena dua ayat ini pun kalau kita jabarkan ini sudah lumayan isinya. Bahkan untuk memahaminya juga kita butuh penjelasan-penjelasan yang sekiranya cukup untuk menjadi pemahaman yang benar terhadap dua ayat ini. Dan insya Allah dua ayat ini bukan ayat yang asing ya, karena nanti juga kita akan pasti banyak mendengar ayat 183 dari surat Al-Baqarah dibacakan dalam ceramah-ceramah, mungkin dibacakan juga di dalam kuliah-kuliah pendek ya. Sehingga mungkin banyak yang menghafal juga ya, tapi mudah-mudahan hafalan itu disertai dengan pemahaman yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali dari 183 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikum, diwajibkan atas kalian, as-siyam, berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa.
Allah mewajibkan puasa kepada kaum muslimin, khususnya puasa Ramadan dulu, itu diawali di tahun kedua Hijriyah. Jadi ini ayat ini turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Karena ayat-ayat zakat, puasa, dan amaliyah dalam rukun Islam selain syahadat dan sholat itu turunnya di Madinah. Termasuk puasa itu di tahun kedua Hijriyah, tahun kedua Hijriyah. Turun ayat ini di bulan Sya'ban, maka ini perintah untuk puasa di bulan Ramadan. Yang dahulu belum ada puasa Ramadan sebelumnya. Meskipun ibadah puasa secara umum dulu ada, ibadah puasa secara umum itu dulu ada, tapi belum ditentukan di bulan Ramadan. Sama seperti sholat, sebelum Isra Mi'raj sholat itu sudah ada, cuma belum ditentukan 5 waktu. Zakat sebelum hijrah Nabi SAW itu sudah ada, tapi belum ada ketentuannya, nisabnya, haulnya, harta apa saja yang disakati. Jadi di sini penentuan puasa Ramadan, puasa Ramadan. Maka sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hukumnya wajib atas orang-orang yang beriman. Dan di sini para ulama menyebutkan adanya syarat wajib. Karena wajibnya atas siapa? Atas orang-orang yang memenuhi syarat wajibnya. Kalau nggak memenuhi syarat wajib ini berarti nggak wajib puasa. Apa syarat wajibnya? Syarat wajibnya itu ringkasnya ada 4. Ringkasnya ada 4. Inilah orang-orang yang wajib puasa kalau memenuhi syarat wajib yang 4 ini. Pertama adalah Islam atau dia muslim. Yang kedua balik, maka remaja, anak-anak yang sudah balik wajib puasa Ramadan. Yang ketiga berakal. Makanya mohon maaf kalau yang gila nggak mungkin kita wajibkan untuk puasa. Islam, balik, berakal. Nah yang terakhir terbebas dari uzur, terbebas dari uzur. Maka ketika seorang muslim sudah balik, akalnya bagus dan tidak ada uzur apapun, dia wajib puasa. Kalau dia meninggalkan puasa sengaja dalam kondisi dia memenuhi syarat wajibnya, maka dia berdosa besar. Berdosa besar. Dan mayoritas ulama mewajibkan untuk mengganti puasa tersebut, tetap ditunaikan. Itu syarat wajibnya puasa. Jadi puasa diwajibkan atas orang-orang yang memenuhi 4 syarat wajib ini. Kalau yang belum balik, anak-anak belum balik memang belum wajib puasa. Maka Islam balik. Yang nggak muslim, kita nggak paksakan untuk puasa tentunya, karena ini bukan paksaan bagi yang bukan muslim. Toh andai kata seandainya ada yang sebelumnya non muslim kemudian masuk Islam, dia tidak diperintahkan untuk mengganti puasa-puasa yang sudah lalu. Misalkan ada yang masuk Islam
usia berapa, 40 tahun gitu. Ya, kita nggak paksakan dia. Ya, dulu baliknya umur berapa? 15 misalnya. Ya, berarti sejak umur 15 tahun sampai 40 tahun sudah berapa tahun itu nggak puasa. Diganti puasanya, banyak banget. Ya, enggak. Cukup mulai berpuasa ketika sudah masuk Islam. Yang belum balik nggak wajib puasa. Cuma kalau zaman dahulu para sahabat itu memang senang melatih anak-anaknya untuk puasa. Kalau memang kuat. Ya. Disebutkan oleh sebagian sahabat mengatakan kunna nusawwimu sibyanana. Kami biasa untuk melatih puasa bagi anak-anak kami. Ya. Wa idza baqau a'tainahum la'bah. Kalau anak-anak nangis, merengek, ya, kita kasih mainan. Maksudnya apa? Supaya mengalihkan pikirannya. Itu pun dilakukan oleh para sahabat dulu. Meskipun nggak maksa juga, ya, tidak maksa juga. Karena puasa itu berat, ya, puasa berat. Itu untuk yang belum balik. Ya. Untuk kalau yang ketiga masalah berakal, ya, kita sudah paham tentunya, kita nggak paksakan orang yang nggak waras untuk puasa. Nah kemudian yang keempat tadi syarat wajibnya adalah terbebas dari uzur. Nah uzur di dalam puasa itu terbagi menjadi dua. Ya. Uzur di dalam puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah uzur yang menjadikan puasa itu terlarang. Ya. Jadi menghalangi sahnya puasa. Ya. Uzur yang menghalangi sahnya puasa atau menjadikan puasa itu terlarang. Ya. Dan yang kedua, uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Jadi ada uzur yang menghalangi sahnya puasa dan bahkan puasa itu jadi terlarang, nggak boleh. Ya. Atau yang kedua, uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Kalau puasa sah-sah saja. Adapun untuk uzur yang pertama, yang menjadikan puasa itu malah terlarang atau menjadikan puasa itu jelas tidak sah adalah haid dan nifas bagi para wanita. Nah, wanita haid nifas itu bukannya boleh nggak puasa, tapi memang nggak boleh puasa. Beda ya. Kalau wanita haid atau nifas, maka untuk mereka tidak boleh puasa. Ya, tidak boleh puasa. Kalau sengaja puasa dalam kondisi haid atau nifas, maka berdosa dan puasanya pun tidak sah. Kecuali kalau nggak tahu hukumnya, ya pasti dimaafkan kalau nggak tahu hukumnya. Ya. Tapi pada dasarnya Nabi SAW sudah bersabda, alaisat idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, bukankah wanita itu kalau haid tidak puasa dan tidak sholat dan tidak puasa? Ya, nggak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Ya. Hanya tentu konsekuensinya insya Allah sudah dipahami oleh para muslimah. Ya, tetap harus mengganti puasa di hari yang lain. Itu ya. Kalau sholatnya kan enggak, sholatnya kan enggak diganti. Ya. Haid seminggu, nifas misalkan 40 hari enggak sholat ya udah enggak sholat. Ya. Apakah diganti? Enggak. Tapi puasa diganti. Ya. Puasa wajib diganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya.
Jadi suatu ketika Aisyah pernah ditanya oleh seorang wanita, ma balul haidi taqdi shauma wala taqdi shalah. Kenapa perempuan haid itu diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi enggak diperintahkan untuk mengqadha shalat? Maka Aisyah hanya mengatakan, kunna yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Ya, pokoknya kami dulu seperti itu. Ya. Mengalami haid diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat. Udah gitu aja. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kenapa sih begitu? Itu kalau seandainya kita merujuk kepada penjelasan para ulama, ya data penjelasan mengatakan, ya kalau sholat itu jumlahnya banyak, ya, jadi lebih sulit untuk dihitung. Gitu. Kalau puasa itu lebih mudah untuk dihitung. Ya. Tapi itu ya penjelasan dari para ulama. Meskipun tekstual dari Nabi alaihi salatu wasallam tidak datang kenapa kok beda antara puasa dengan sholat. Ya, intinya kalau wanita haid nggak puasa nggak sholat, tapi puasanya diganti, sholatnya nggak usah diganti, kan begitu. Itu berkaitan dengan uzur yang menjadikan puasa itu terlarang atau menjadikan puasa tidak sah. Sekalipun dipaksakan puasa, puasanya nggak sah. Ya. Nah ada uzur yang ya, tadi membolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Membolehkan untuk tidak berpuasa. Kalau mau puasa ya monggo, tapi nggak puasa juga nggak apa-apa. Ya. Itulah yang kemudian dijelaskan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Ya, puasa Ramadan itu hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Ya, hanya 1 bulan. Kalau enggak 29 ya 30 hari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka silahkan mengganti pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ini kalau dalam Al-Qur'an terjemahan kita biasanya bunyinya untuk redaksi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, atas orang-orang yang berat. Biasanya begitu terjemahannya. Atas orang-orang yang berat itu membayar fidyah, ya, dengan cara memberi makan orang miskin. Meskipun nanti pada redaksi ini ada 2 makna. Ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan, maka dia juga mendapatkan kebaikan. Itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairun lakum. Dan kalau puasa itu lebih baik. Kalau tadi sakit, safar, masih kuat puasa, maka puasa lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Nah, di ayat 184 ini baru disebutkan 3. Ya. 3 uzur yang membolehkan untuk tidak puasa. Pertama disebutkan sakit, kedua disebutkan safar, dan yang ketiga disebutkan rasa berat atau lemah. Ada satu lagi yang tidak disebutkan secara tekstual di sini, ya, yaitu nanti berkaitan dengan masalah wanita hamil atau menyusui. Nah, jadi di sini disebutkan kalau orang sakit
sakit itu oleh para ulama ya, sakit yang di sini itu dibagi jadi 3 ya, dibagi jadi 3. Ada sakit ringan yang sama sekali tidak terasa beratnya untuk berpuasa ya. Ada sakit yang sedang yang mungkin kalau dipaksa berpuasa itu terasa berat. Ada sakit yang berat ya, yang kalau dipaksa berpuasa itu berbahaya. Kalau ringan puasa nggak ada masalah ya, ringan-ringan aja. Sakit apa, encok itu, mungkin kesleo itu kan sakit ya, ya mungkin ya pusing dikit ya. Yang ringan-ringan begitu, maka kalau seandainya tidak ada dampak apapun jika seorang berpuasa, maka tetap wajib puasa ya, tetap wajib puasa. Adapun sakit jenis yang kedua, sakit yang sedang ya, mungkin flu terasa berat, ada pusing-pusingnya, batuk-batuk misalkan, lemas, maka silahkan. Kalau terasa berat puasa, nggak puasa nggak apa-apa ya. Yang penting nanti diganti puasanya. Mau maksa puasa ya monggo ya. Mungkin ada yang ngerasa eman-eman gitu, puasa masih kuat dipaksakan ya nggak apa-apa ya. Kalau sekiranya lebih nyaman nggak puasa ya silahkan ya. Mungkin bisa diganti pada hari yang lain nanti setelah Ramadannya lewat ya. Itu kaitan dengan sakit ya. Demikian juga udzur yang kedua di sini adalah safar ya, safar, bepergian jauh dengan ketentuan satu, bukan untuk tujuan yang haram atau maksiat kepada Allah ya. Dan 2, para ulama menyebutkan safar di sini adalah yang jaraknya kurang lebih mencapai minimalnya ya 80 kilometer ya. 80-nya ini bervariasi, ada yang mengatakan 80, 81, 82, 83, 84. Pokoknya ini 80 kilometeran. Nah, ya cukup jauh lah intinya ya. Terlepas dari jenis kendaraan, mau naik kereta, mau naik mobil, mau naik apa aja, semua hukum safarnya sama ya. Mungkin naik kereta kan nyaman ya, ya kalau nyaman ya puasa aja nggak apa-apa, bagus. Kalau mau berbuka ya monggo, nggak disalahkan juga ya. Nggak bisa kita nyalahkan orang naik kereta enak-enak mau ngapain batalkan puasa gitu. Itu serah ya. Dia mau batalkan puasa silahkan aja, kita nggak salahkan. Cuma tetap di sini wa antasumu khairul lakum. Kalau puasa masih lebih baik seandainya kuat ya. Jadi safar yang menjadi udzur itu ketentuannya 2 tadi. Tujuannya bukan tujuan yang haram ya. Ya yang mubah, kita mungkin ada safar kepentingan apa, dinas, safar apa, mudik misalnya ya. Safar apa, mungkin mau ziarah ke rumah siapa gitu misalnya ya. Bahkan ya sebetulnya termasuk rekreasi itu mubah-mubah saja ya. Itu bukan safar yang haram sebetulnya, boleh-boleh aja ya. Cuma yang ngapain juga rekreasi di bulan Ramadan, masih banyak ibadah yang bisa dilakukan daripada merencanakan untuk rekreasi di bulan Ramadan ya. Safar yang bukan safar yang haram, dan dari jaraknya sebetulnya kalau zaman dahulu disebut dengan istilah 16 farsah. Cuma satuan farsah hari ini kita nggak terpakai ya. Saya juga nggak tahu farsah itu gimana ya. Akhirnya hanya dikonversi saja dari farsah menjadi 80 km
Ya. Kemudian uzur yang ketiga disebutkan di sini orang yang terasa berat. Nah, jadi gini, ketika Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, sebetulnya ayat ini ada dua makna tadi saya sampaikan. Makna yang kedua itu justru berkebalikan dengan makna yang biasa tercantum di dalam Al-Quran, dalam mushaf. Kalau di mushaf tercantum atas orang yang berat, maka bayar fidyah. Dalam makna yang lain, kata yutiqunahu itu justru maknanya atas orang yang mampu. Atas orang yang mampu, maka bayar fidyah. Loh, gimana? Mampu puasa kok bayar fidyah? Nah, disinilah dulu puasa Ramadan itu pernah mengalami perubahan. Jadi puasa Ramadan itu mengalami 3 fase. Fase yang pertama itu puasa Ramadan masih dengan kebebasan. Puasa wajib, tapi kalau nggak mau puasa ya silahkan meskipun mampu, yang penting bayar fidyah. Jadi masih dibebaskan dulu. Ya, awal disyariatkannya puasa itu masih dibebaskan antara puasa dan bayar fidyah, sekalipun orang itu mampu. Ya, sehat, nggak safar, nggak sakit, nggak puasa, nggak apa-apa, yang penting bayar fidyah. Itu dulu fase yang pertama. Kemudian berubah jadi fase yang kedua, puasa wajib, nggak ada pilihan bayar fidyah. Tapi aturannya pada fase yang kedua lebih ketat daripada yang kita jalankan sekarang. Apa itu? Batas makan dan minumnya cuma antara maghrib dan isya saja. Habis isya sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dulu seperti itu. Itu penjelasannya sebetulnya di surat Al-Baqarah 187. Penafsirannya di sana. Nggak boleh makan, nggak boleh minum kecuali antara maghrib isya. Habis itu sudah. Dan atau sampai tidur. Kalau misalkan sebelum isya sudah tidur, ketiduran, udah berarti ya, kalau bangun nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi batasnya imma sampai isya, ya, atau tidur yang sebelum isya. Itu terasa berat. Nah, kalau kita sekarang begitu ya beratnya ya masya Allah ya. Cuma boleh makan antara maghrib sama isya. Maka setelah itu Allah ringankan. Makanya di ayat 197 itu ada potongannya berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, itu 187 itu untuk menunjukkan fase yang ketiga sebetulnya. Makan, minum silahkan ya, sampai jelasnya benang putih dari benang hitam. Jadi cahaya fajarnya sudah jelas, masuk waktu subuh, nah itu batas untuk makan dan minum. Itu fase yang ketiga yang sampai sekarang kita jalankan. Sehingga ayat yang ini atas orang yang berat itulah terjemah yang saat ini dicantumkan. Jadi fidyah itu hanya tinggal diperuntukkan bagi yang berat, khususnya yang usianya sudah sepuh dan sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Karena mohon maaf, usia tua itu uzur permanen. Kan kita ya hitungan matematika manusia ya, kita nggak bisa mengharapkan yang sudah sepuh jadi muda lagi. Dan termasuk yang berat di sini adalah yang punya penyakit parah, yang kemungkinan sembuhnya itu sangat kecil. Ya, kemungkinan sembuhnya sangat kecil. Ya, sangat berat lah. Misalkan apa? Ginjal yang parah atau stroke misalkan, maaf ya. Stroke yang sampai lemah gitu, nggak mungkin untuk puasa. Ya, kalau dalam hitungan medis mungkin ya kemungkinan sembuhnya sudah sangat tipis sekali. Nah, disinilah kemudian kewajibannya bayar fidyah karena nggak mungkin lagi untuk puasa. Ya, fidyah itu adalah ngasih makan orang miskin. Kalau zaman dulu memang ngasih makannya bahan-bahannya kayak gandum, kurma, ya.
Ya kalau di kita disesuaikan dengan makanan atau bahan makanan wilayah setempat ya. Sehingga ya bisa, kalau di kita beras misalkan, kalau bahan mentah ya beras, berapa ukurannya ya ada selisih pendapat di kalangan ahli fikih. Ada, karena gini ukurannya, kalau dulu kan pakai sok atau pakai mud istilahnya. Jadi ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 2 mud istilahnya. 1 mud, 2 mud. Kalau 1 mud itu sekarang kurang lebih 7,5 on, 750 gram. 1 mud beras. 2 mud ya berarti tinggal kali 2, 1,5 kilogram. Ya sesuai kemampuan saja. Kalau seandainya mampunya 1 mud atau 7,5 on ya monggo. Yang mampu lebih banyak ya silahkan. Itu kalau mentahan. Ada sebagian sahabat diantaranya Anas bin Malik itu tidak ngasih bahan mentah, tapi ngasih makanan jadi. Ya, ngasih makanan jadi. Jadi kalau kita ya udah ngasih makan nasi, udah jadi nasi, ada sayurnya, ada lauknya, kasih makan 1 hari nggak puasa untuk 1 orang miskin. Ya, 1 kali makan, bukan 1 hari makan, 1 kali makan. Ya, kalau 1 hari makan pagi siang sore, enggak 1 kali makan. Ya, 1 kali makan itu untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Gitu. Mau orangnya ganti-ganti boleh, mau orangnya itu aja juga boleh. Di kampung itu cuma 1 orang miskin, hari pertama ke dia, hari besoknya dia lagi, 3-nya dia lagi nggak apa-apa, 30 hari dia terus ya nggak apa-apa. Ya, rezekinya. Baik, kita jeda untuk adzan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sebelum saya lanjut, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau sedang berpuasa itu ada ulama yang berpendapat kalau berkumur itu hanya berpendapat pagi. Ada juga yang berpendapat sebelum zuhur itu masih boleh untuk berkumur untuk wudhu itu. Sebetulnya dari yang sahih itu batas waktu sedang berpuasa berkumur itu sejak kapan ya? Berkumur. Ya, gini, kalau konteks berkumur kita kaitkan dengan masalah wudhu, maka nggak ada batasan waktu. Semua wudhunya tetap berkumur. Hanya memang oleh Nabi SAW masalah berkumur dan menghirup air ketika puasa, ketika wudhu itu jangan terlalu kuat, itu aja pesannya. Bukan berarti nggak boleh, ya. Beliau hanya mengatakan balighu fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kuatlah dalam menghirup air ketika wudhu, kecuali ketika sedang berpuasa. Ya. Jadi ketika puasa jangan terlalu kuat, gitu. Bukan berarti nggak menghirup sama sekali. Ya. Kumur menghirup silahkan, tapi jangan terlalu kuat. Itu kalau kaitannya dengan wudhu. Ya. Kalau kaitan dengan kumur-kumur yang biasa kita lakukan karena kepentingan, misalkan sikat gigi, ya, atau kepentingan-kepentingan yang lain, itu tidak ada secara tekstual dari Nabi SAW. Ya. Secara tekstual dari Nabi tidak ada. Ya. Sehingga kaidahnya kita nggak bisa sebatas ilmu yang saya ketahui, kita nggak bisa mengatakan kapan dibolehkan, kapan tidak dibolehkan. Karena pada intinya kumur itu tidak memasukkan sesuatu ke dalam perut. Ya. Hanya dulu yang dibahas itu masalah siwak, bersiwak. Karena Nabi itu suka bersiwak. Ada sebagian ulama
ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa bersiwak setelah zuhur di bulan puasa atau ketika sedang berpuasa itu hukumnya makruh. Makruh itu bukan haram ya. Makruh itu dibenci gitu, nggak disukai. Tapi sama sekali tidak membatalkan puasa. Dibenci. Apa alasannya? Alasannya itu bukan seperti yang kita pikirkan bahwa ini mungkin ada sesuatu yang masuk apa segala macam, bukan. Alasannya karena dalam sebuah hadis Nabi SAW itu bersabda, la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Kalau di sisi orang lain, baunya beda. Di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi, sehingga sebagian ulama, khususnya ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat kalau setelah zuhur bau mulutnya biarin aja supaya di sisi Allah itu wangi. Maksudnya begitu, maksudnya. Tapi tidak semua ulama sepakat dengan pendapat tersebut, ya. Karena Nabi pun pernah bersiwak dengan jumlah yang tidak terhingga ketika beliau sedang berpuasa, ya. Jadi pada intinya bukan sebuah larangan, ya, bukan sebuah larangan berkumur dari kapan sampai kapan. Kumur kalau ada kepentingan, apalagi wudhu, silahkan. Kalau kepentingan lain juga silahkan. Bersiwak juga silahkan. Nah, hanya kalau berbicara masalah kontemporer adalah saat ini kita sikat gigi menggunakan pasta gigi. Zaman Nabi nggak ada pasta gigi. Sekarang kita ada pasta gigi. Terus kasusnya pasta gigi itu bagaimana sekarang? Sebatas yang sampai kepada saya dari fatwa ulama kontemporer tentang masalah pasta gigi, bersikat gigi menggunakan pasta gigi, itu pun umumnya berpendapat itu tidak sampai membatalkan puasa. Dilihat dari si batal enggaknya, ya. Itu enggak sampai membatalkan puasa selama tidak ada zat dari pasta gigi yang ditelan. Jadi sikat gigi kan gitu, kemudian dikeluarkan toh, kita bersihkan mulut sudah gitu. Hanya tentunya nasihatnya adalah kalau bisa tidak menggunakan pasta gigi di siang hari itu lebih baik untuk menjaga, ya, supaya tidak ada peluang-peluang tertelannya zat dari pasta gigi tersebut. Ya. Jadi ya sebatas yang saya ketahui duduk permasalahannya demikian, baik masalah kumur, bersiwak ataupun menggunakan pasta gigi ketika sedang sikat gigi. Berkumurnya kalau wudhu silahkan, kapanpun berwudhu ya tetap disunahkan untuk berkumur. Atau mungkin ada kepentingan berkumur karena hal yang lain, ya silahkan, boleh saja, yang penting jangan sampai ditelan, ya. Bersiwaknya juga kalau nggak pakai pasta gigi bebas-bebas saja. Hanya tadi sebagian ulama memandang kalau habis bubur nggak disukai, ya. Nah, pakai pasta giginya memang lebih baik dihindari kalau di siang hari. Gunakan aja di malam atau mungkin sebelum subuh, ya, itu lebih aman. Itu sebatas yang saya tahu. Allahu a'lam bishawab. Begini Pak, besok itu ada tentang pengajian bukti. Saya ingin menanyakan lebih jelas, apakah itu seperti yang digambarkan di media, bahwa nanti yang di rupiah itu kayak setrum, nanti kayak kesurupan. Saya terus sama sekali nggak tahu itu apakah itu rupiah itu. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin besok juga pasti akan dijelaskan sama Pak Faizal. Ya. Beliau sama saya juga cukup mengenal gitu, kan. Beberapa kali kita juga ya, ketemu dalam beberapa momen rukyah, ya rukyah gitu. Pernah juga ketemu di rumah sakit ketika beliau rukyah juga.
Ya jadi intinya ruqyah itu cuma dibacakan ayat-ayat saja, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu intinya ruqyah di situ. Ya. Masalah reaksi itu tergantung kondisi masing-masing. Ya. Ya. Dan sebetulnya bukan sesuatu yang untuk kita khawatirkan besar gitu ya. Karena ruqyah itu kalau zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu sebetulnya tidak identik dengan gangguan jin. Ya. Ruqyah itu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, kesengat kalajengking itu di ruqyah. Di zaman Nabi. Demam di ruqyah. Gitu. Jadi sebenarnya nggak identik dengan gangguan mistis ya. Gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau mungkin ada keluarga sakit ya ruqyah nggak apa-apa, meskipun nggak ada jinnya ya nggak apa-apa di ruqyah gitu. Ya, bacakan aja ayat suci Al-Quran. Nggak semua ruqyah itu identik dengan jempalitan gitu. Ya, jadi tenang saja. Kurang lebih seperti itu kalau masalah ruqyah. Ya. Insya Allah besok pasti akan dijelaskan lebih banyak lagi oleh beliau. Hafizahullah ta'ala. Allah a'lam bishawab. Cukup? Apa lagi? Baik. Nah, masih ada sedikit waktu. Tadi sampai fidyah ya. Ya, jadi bisa dengan bahan mentah dan bisa dengan bahan makanan. Jadi mau satu orang boleh, mau banyak orang boleh. Nah, mau dicicil per hari boleh, mau dirapel boleh. Sehari puasa bayar fidyah, sehari puasa bayar fidyah. Terasa berat dirapel seminggu sekali monggo, bahkan sebulan sekalian di akhir bulan nggak apa-apa. Ngumpulin orang 30 makan bareng gitu. Yang miskin tapi ya, jangan yang kaya. Yang miskin 30 orang miskin makan bareng gitu nggak apa-apa. Bahkan kalau seandainya ditunaikannya di luar bulan Ramadan pun nggak apa-apa. Cuma lebih cepat lebih baik. Cuma terjadi perbedaan pendapat kalau bayar fidyahnya itu DP. Jadi hari pertama bulan Ramadan langsung bayar fidyah untuk 30 hari ke depan. Itu bayar di muka. Nah ini ada selisih pendapat memang. Sebagian ulama mengatakan nggak sah, sebagian ulama membolehkan. Jadi kalau saya sih menyarankannya ya kalau bisa pilih dua opsi, pertama itu lebih baik, nyicil atau mungkin rapel. Tapi kalau bayar di muka karena ada selisih pendapat saya nggak menyarankan itu, nggak menyarankan itu. Dan tidak diganti dengan uang, karena ayatnya berbunyi to'am miskin, ngasih makan orang miskin. Tidak diganti dengan uang. Ya. Itu untuk orang yang terasa berat, baik karena usia ataupun karena sakit yang sudah sulit kemungkinannya untuk sembuh sehingga tidak sanggup lagi berpuasa. Nah hanya memang ada satu masalah yang tidak disebutkan dengan jelas tekstualnya baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, yaitu tadi yang saya sempat singgung masalah wanita hamil atau menyusui gitu. Ya, jadi kalau hamil menyusui sebetulnya kalau masih sanggup puasa wajib puasa. Hanya kadang wanita hamil atau menyusui itu mungkin merasa lemah juga bisa. Atau dia nggak lemah, tapi mengkhawatirkan janin atau bayi yang disusui. Dia puasa kuat-kuat aja, tapi khawatir nanti mungkin janinnya bobotnya kurang, kan mungkin seperti itu. Atau ketika menyusui khawatir ASI-nya kurang sehingga bayinya tidak bisa minum ASI. Nah, dalam kondisi-kondisi yang seperti itu dia boleh untuk nggak puasa, baik karena mungkin mengkhawatirkan kesehatan dirinya atau sekedar mengkhawatirkan bayi atau janinnya. Silahkan nggak puasa nggak apa-apa. Hanya ulama beda pendapat. Terus gantinya apa? Bayar puasa qadha atau membayar fidyah? Itu ada selisih pendapat. Ya. Bahkan ada yang berpendapat gabungkan dua-duanya antara qadha dan fidyah. Ya. Cuma yang qadha istrinya, yang bayar fidyah suaminya, karena istrinya nggak punya duit. Yang menafkahi istrinya siapa? Ya, suaminya kan.
gitu ya. Jadi di sini ya silahkan sesuaikan dengan kemampuan. Kalau seandainya masih sanggup untuk mengkodok, ya kodok mungkin lebih aman ya. Tapi kadang-kadang ada yang hamilnya tiap tahun hamil menyusui, berat juga, menyusuinya 2 tahun ya kan? Habis menyusui selesai hamil lagi kan, hamil menyusui lagi kan, belum rampung hamil lagi, nggak rampung itu urusannya. Kalau banyak sekali dihitung berat ya monggo bayar fidyah, nggak apa-apa kalau terasa berat ya. Kalau ada momen cukup waktu ya silahkan qadha, itu lebih aman. Kalau nggak sanggup ya silahkan bayar fidyah. Allahu a'lam bishawab. Ini kira-kira yang bisa saya bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sedikitnya bisa menjadi bekal ilmu kita untuk beribadah puasa di bulan Ramadan. Banyak kurangannya tentunya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.